Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Arafi dari kelas 12 IPA 11 akan mempresentasikan tentang materi genetik DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonukleik acid adalah asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentralplastik, dan sitoplasma. DNA dibawa oleh setiap individu kepada keturunannya. Struktur DNA terdiri dari molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Tiap nukleotida memiliki 3 komponen, yaitu gula deoksiribosa, di mana memiliki 5 karbon gula ribosa yang kehilangan 1 atom oksigen. Yang kemudian gula tersebut melekat pada fosfat dan 1 dari basa nitrogen. Yang kedua adalah gugus fosfat, di mana unsur non-genetik dengan rumus molekul PO4 3-. Unsur tersebut berperan sebagai agen buffer. Yang ketiga adalah basa nitrogen atau nukleobasa, molekul organik dengan asam nitrogen yang memiliki sifat kimiawi basa. Dalam nukleobasa terdapat beberapa senyawa, yaitu adenina, guanina, sivanina, dan timina. Selanjutnya adalah ikatan pada DNA. DNA tersusun atas beberapa rantai kimia. Ikatan kimia ini menyambungkan antara gugus fosfat, basa, dan gula dalam susunan DNA. Pertama adalah ikatan fosfodiester, yaitu ikatan kimia antara gugus fosfat dari satu nukleotida dan gula dari nukleotida berikutnya. Kedua adalah ikatan hidrogen, yaitu ikatan kimia antar pasangan basa nitrogen. Yang ketiga adalah ikatan antara gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Yang keempat adalah deoksiadenosin monofosfat atau DAMP antara gula deoksiribosa dan basa adenin. Yang kelima adalah neoksiguanin monofosfat atau DGMP antara gula deoksiribosa dan basa guanin. Yang keenam adalah deoksisistidin monofosfat atau DCMP antara gula deoksiribosa dan basa sitosin. Yang terakhir adalah deoksitimidin monofosfat atau DTMP antara gula deoksiribosa dan basa timin. Fungsi dan sifat DNA. DNA sebagai materi genetik memiliki beberapa fungsi pada tubuh makhluk hidup. Di antaranya adalah membawa informasi genetik, memiliki peran dalam pewarasan sifat, mengekspresikan informasi genetik, menyintesis molekul kimia lain, menduplikasikan diri atau bereplikasi. Kemudian beberapa karakteristik dari DNA yang terdapat dalam makhluk hidup. Jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Kandungan DNA dalam sel bergantung sifat fluidia atau jumlah kromosom. Bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Bentuk DNA pada inti sel prokariotik plastik mitokondria berbentuk sirkuler. Replikasi DNA. Replikasi atau proses menduplikasikan diri ini terjadi saat interfasi sebelum sel membelah dengan tujuan agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induk. Jika terdapat kesalahan pada proses ini, sifat pada sel-sel anakan akan memiliki perubahan. Kemungkinan replikasi DNA melalui 3 model, diantaranya adalah semi-konservatif, yaitu rantai ganda DNA lama berpisah kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama. Yang kedua adalah konservatif, di mana rantai ganda DNA lama tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan buat DNA baru. Yang ketiga adalah dispersif, di mana beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA baru, sehingga DNA lama dan baru tersebar. Selanjutnya adalah RNA atau ribonucleic acid. RNA adalah molekul yang berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak terpilih. RNA banyak terdapat di ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Struktur RNA terdiri dari rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu 5 karbon ribosa, gugus fosfat yang membentuk panggung RNA bersama ribosa, basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA, sedangkan pirimidin berbeda, yaitu sitosin dan urasil dan gugus fosfat. Fungsi dan jenis RNA. Fungsi RNA adalah sebagai penyimpan informasi, kemudian sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik karena berlaku untuk organisme hidup. RNA terdapat 2 jenis utama, yaitu RNA genetik, di mana RNA ini berperan seperti DNA yang membawa informasi genetik. RNA tipe ini hanya ada dalam beberapa jenis virus. Yang kedua adalah RNA non-genetik.
di mana RNA ini hanya berperan dalam proses sintesis protein. RNA tipe ini adalah organisme yang memiliki DNA. RNA ini terbagi 3 macam, yaitu transfer RNA atau tRNA, di mana rantai tunggal pendek yang dibentuk DNA di dalam inti sel kemudian diangkut ke sitoplasma. Fungsinya adalah penerjemah kodon dari tRNA dan pengangkut asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Yang kedua adalah ribosomal RNA atau rRNA, di mana rantai tunggal yang tidak bercabang serta fleksibel pada ribosom yang dibentuk DNA di dalam inti sel. Jumlahnya lebih banyak daripada mRNA ataupun tRNA. Fungsinya adalah sebagai mesin perakit pada sintesis protein. Yang terakhir adalah messenger RNA atau mRNA, di mana rantai tunggal panjang yang tersusun atas ratusan nukleotida. RNA ini terbentuk melalui proses transkripsi dalam inti sel DNA. Fungsinya sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari inti sel ke sitoplasma. Perbedaan DNA dan RNA. Dalam bentuknya, DNA memiliki bentuk menyerupai pita spiral ganda, memiliki ukuran lebih panjang dan bulat. Sementara RNA memiliki bentuk pita tunggal dengan ukuran pendek dan lebih tipis. Menurut fungsinya, DNA mewariskan sifat dari orang tua kepada anaknya serta sebagai bahan baku untuk sintesis protein. Sementara RNA hanya untuk mengendalikan sintesis protein tersebut serta membawa kode genetik ke ribosom di sitoplasma. Menurut letaknya, berdasarkan letak, DNA dapat dijumpai di nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sementara RNA dapat dijumpai di nukleus, ribosom, dan sitoplasma. Menurut komponen penyusunnya, DNA tersusun dari komponen gula deoksiribosa dan jenis basa penyusunnya yaitu purin, gugus fosfat, dan pyrimidin atau sitosin dan timin. Sedangkan komponen gula yang menyusun RNA adalah ribosa dan jenis basa yang menyusunnya yaitu purin dan pyrimidin. Menurut kadarnya, DNA bersifat statis atau tidak berubah, serta keberadaannya pun bersifat permanen karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein maupun aktivitas genetis. Sedangkan RNA dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein dan periodenya pun pendek karena mudah terurai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.